Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di sini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Ya, mau ngapain Bu Nining kita hari ini? Hari ini kita akan mengumumkan konsep panggung Kabisa yang baru. Iya, jadi konsepnya itu kita akan mengadakan perlombaan. Perlombaannya Betul. seperti apa? Seperti apa ya? Kayak gimana ya? Jadi di bulan Oktober ini setelah kami lihat ada banyak hari peringatan tuh ya. Nah, jadi kami memutuskan untuk memperingati beberapa hari besar tersebut, tapi tidak semuanya. Jadi yang kami ambil hanya ada 6 lomba nanti yang akan diadakan. Kayak gitu. Gimana? Langsung aja Bu Pi diumumin atau gimana? Boleh. Biar lebih cepat dan mungkin agar tidak penasaran, kita langsung umumkan saja ya apa saja lombanya. Yang pertama, Lomba yang pertama yaitu lomba pembacaan teks Sumpah Pemuda. betul. Sumpah Pemuda tuh harinya, tanggalnya kapan sih Bu? Tanggalnya tuh 28 Oktober. Ya betul. Nah, lomba Sumpah Pemuda ini PJ-nya adalah Abah dan Pak Syarif. Nah, ada persyaratannya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kita bacakan bareng-bareng aja ya Bu Pi ya. Betul. Gantian aja kali ya Bu Pi. Nah, yang pertama, Bu Pi dulu, Bu Nining dulu. Boleh nih. Oke. Yang pertama itu lomba pembacaan teks Sumpah Pemuda. Yang pertama syaratnya yaitu udah jelas ya peserta didiknya dari SD Juara Bandung gitu. Kemudian syarat selanjutnya yaitu menggunakan baju daerah masing-masing. Boleh dari bahan daur ulang. Jadi emang boleh dari bahan bekas kayak gitu ya Bu Pi ya. Sekreatif mungkin, berarti kreatif kalian. Kemudian syarat selanjutnya yaitu teks dibaca bukan dihafal. Dibaca ya, berarti kalian boleh baca teks Sumpah Pemudanya kemudian di videokan gitu. Terus syarat selanjutnya yaitu sebelum membaca sebutkan nama lengkap dan asal kelasnya biar nggak tertukar mungkin ya Bu Pi ya. Terus syarat selanjutnya yaitu kelompok akan dibagi yaitu kelas atas dan kelas bawah. Nah, untuk kelas bawah itu videonya dikirimnya ke Pak Syarif, dan untuk kelas atas videonya dikirimkan ke Abah gitu Bu Pi. Ya, kriterianya ada 3 Bu Pi. Yang pertama yaitu baju adat kreasi. Itu bisa terbuat dari bahan daur ulang. Kemudian yang kedua yaitu pelafalan yang benar. Dan yang terakhir kriterianya yaitu intonasinya. Jadi itu kriteria yang akan dinilai untuk lomba teks Sumpah Pemuda. Betul. Gitu. Lanjut saja ya. Lomba selanjutnya ada hari vegetarian sedunia atau se-Indonesia Bu? Nasional. Sedunia itu Bu. Sedunia. Jadi hari besar selanjutnya yang diambil adalah hari vegetarian sedunia. Maka akan ada lomba kreasi masak vegetarian. Nah, di lomba ini PJ-nya adalah Bu Lia dan Bu Dewi Amalia. Nah, langsung saja Ibu bacakan persyaratan lombanya ya. Yang pertama, diikuti oleh siswa SD juara dari kelas 1 sampai kelas 6. Boleh dibantu orang tua, namun pemeran utamanya adalah anak-anak. Kemudian yang kedua, bahan dasar masakan yaitu vegetarian atau dari tumbuhan dan nabati. Contoh bahannya adalah sayur, buah, tempe, tahu, oncom, margarin juga diperbolehkan. Yang ketiga, tidak boleh memakai sumber makanan hewani, ayam, sapi, telur, mentega, dan olahannya seperti sosis, nugget, dan lainnya. Yang keempat, prosesnya dibuat dalam bentuk video, durasi maksimal 5 menit. Kemudian, sertakan foto hasil masakan dengan peserta lombanya. Lalu, bahan dan bumbunya mohon untuk dicantumkan. Yang ketujuh, yang terakhir penilaiannya adalah kreativitas, bahan masakan, proses mengolah, dan hasil akhir. Untuk pengumpulan video kelas bawah dikirimkan ke Bu Lia dan kelas atas ke Bu Dewi Amalia. Oke, selanjutnya lomba mewarnai batik. Nah, ini lomba mewarnai batik ini memperingati Hari Batik ya Bu Pi ya. Betul. Yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2020. Jadi setiap tanggal 2 Oktober itu memperingati Hari Batik. Nah, lombanya yaitu dibagi menjadi 2 kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas itu kelas 4, 5, 6, kelas bawah itu kelas 1, 2, 3. Nah, untuk kelas bawah
itu lombanya mewarnai. Syaratnya apa saja? Yang pertama, sudah jelas ya, pesertanya adalah peserta didik SD Juara Bandung kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian yang kedua, syaratnya silakan kalian download gambar yang sudah disediakan dengan ukuran kertas A4. Syarat yang ketiga, peserta lomba itu menyiapkan perlengkapan dan peralatan mewarnai sendiri. Jadi sekolah tidak menyiapkan ya Bu ya, itu mah perlengkapan sendiri. Kemudian syarat yang keempat yaitu gambar hasil mewarnai dikirim dalam bentuk foto dan video. Jadi ya videonya sih lebih ke pembuatan ya Bu ya, dan dipercepat saja kalau misalnya lama gitu. Kemudian syarat yang kelima yaitu video berupa rangkaian potongan proses pada saat mewarnai, durasinya yaitu tidak lebih daripada 30 detik. Dan dikirimnya ke Bu Deca ya. Kalau kelas bawah tuh dikirimnya ke Bu Deca untuk mewarnai ke Bu Deca. Nah, untuk lomba menggambarnya menggambar batik. Oke. Nah, untuk lomba menggambar batik ini untuk kelas atas. Kalau mewarnai yang tadi untuk kelas bawah, sekarang menggambar batik itu untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, persyaratannya apa saja? Yang pertama, peserta adalah siswa SD Juara Bandung kelas 4 sampai 6. Yang kedua, peserta boleh mencontoh salah satu gambar batik yang di-share oleh panitia atau membuat desain gambar batik sendiri. Yang ketiga, gambar batik yang sudah dibuat kemudian diwarnai, bukan cuma digambar saja ya. Kemudian keempat, peserta didik menyiapkan perlengkapan dan peralatan mewarnainya sendiri. Kelima, gambar batik yang sudah diwarnai dikirimkan dalam bentuk foto dan video. Yang keenam, video berupa rangkaian potongan peserta didik sedang membuat gambar desain batik, mewarnai, dan memperlihatkan gambar yang sudah jadi, dan durasi videonya tidak lebih dari 30 detik. Adapun kriteria penilaiannya adalah, yang pertama adalah ketajaman motif. Jadi kalau bisa memang jangan sampai blur atau pudar, kalau bisa setajam mungkin ketika difoto itu terlihat jelas. Nah, kemudian keindahan dan seni gambar batiknya. Kemudian yang terakhir komposisi warna. Selanjutnya itu ada lomba bercerita tentang binatang peliharaan. Nah, lomba ini itu memperingati Hari Hak Asasi Binatang itu jatuh pada tanggal 15 Oktober ya Bu Pia. Betul. Jadi untuk memperingati Hari Hak Asasi Binatang, kita adakan lomba bercerita tentang binatang peliharaan. Syaratnya apa saja? Yang pertama, peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu Pia. Cuma dari kelas 1 sampai kelas 6 boleh ikut. Kedua, syaratnya menceritakan binatang peliharaan yang dimiliki. Misalnya kalian memiliki binatang peliharaannya kucing atau misalnya ikan, boleh kalian ceritakan binatang peliharaan yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga, syaratnya yaitu direkam di video minimal itu 3 menit. Betul. Maksimal Bu Pi, maksimal. minimal. Iya, maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit untuk menceritakan binatang peliharaannya. Kemudian syarat yang keempat, pas kalian bercerita, binatang peliharaannya boleh disertakan. Jadi kalian sambil bercerita sambil membawa binatang peliharaannya gitu. Kemudian syarat yang kelima, kalian sertakan foto bersama binatang peliharaan. Kemudian foto diberi nama dan kelas agar tidak tertukar. Dan yang terakhir, video dikirimkan ke WA WhatsApp-nya Bu Ida, karena Bu Ida yang jadi PJ lomba bercerita tentang binatang peliharaan. Nah, untuk kriteria penilaiannya ada 3. Yang pertama yang dinilai yaitu materi atau pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua teknik dan gaya bercerita. Dan yang ketiga yaitu penampilan serta ekspresi. Gitu. Seru nih sepertinya ya. Kemarin waktu Bu tanya pelajaran BSL katanya ada banyak yang punya binatang peliharaan. Kayaknya banyak yang ikut nih. Wah, seru ya. Oke, ini lomba selanjutnya adalah lomba semangat dan terima kasih kepada dokter. Nah, ini tuh lomba yang diambil dari hari peringatan Hari Dokter Indonesia. Jadi, untuk memperingatinya diadakan lomba ini, lomba ucapan semangat dan terima kasih kepada dokter. Adapun persyaratan lombanya adalah yang pertama, lomba diikuti dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Juara Bandung. Yang kedua, video berisi ucapan semangat, terima kasih, dan serta doa untuk dokter yang tengah berjuang menyembuhkan para pasien khususnya yang menderita COVID-19. Yang ketiga, durasi videonya maksimal 3 menit juga ya. Keempat,
ucapan pada video dihafal dan tidak dibaca. Gitu. Jadi kalau spontan ya? betul spontan. Kalau misalnya mau ditulis dulu boleh, tapi nanti ketika diambil video diusahakan tidak membaca ya. Nah, yang kelima, pengiriman video kelas bawah itu silahkan dikirimkan ke Bu Nini, kelas 1 sampai kelas 3, dan kelas 4, 5, 6 bisa ke Bu Upi. Nah, adapun kriteria penilaiannya adalah yang pertama, isi ucapannya apa saja, yang kedua, artikulasi, dan ekspresi juga boleh. Gitu. Oke. Selanjutnya ini ada lomba menulis surat cinta untuk kakek dan nenek. Ini sebagai peringatan hari apa ya, lanjut usia ya, hari lansia. Iya, hari lansia internasional tanggal 1 Oktober 2020. Jadi setiap tanggal 1 Oktober itu peringatan hari lansia ya. Betul. Baru tahu aku, Bu Upi. Sama Bu Upi juga. Nah, ini lombanya yaitu menulis surat untuk kakek dan nenek. Betul. Nah, syaratnya apa saja? Syaratnya itu peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 itu mengikuti boleh, cuman yang wajib mengikuti itu kelas 4 sampai kelas 6. Jadi kelas 4 sampai kelas 6 itu wajib ikut lomba menulis surat untuk kakek dan nenek. Betul. Kemudian yang syarat yang kedua yaitu peserta menulis di kertas A4 boleh dihias-hias. Jadi biar enggak apa sih? Sepi banget ya gambarnya. Polos, gitu. Biar enggak polos banget gitu. Jadi boleh dihias-hias. Kemudian yang ketiga syaratnya setelah menulis peserta membacakan langsung surat tersebut ke nenek dan kakeknya. Jika nenek kakeknya berada di luar kota, boleh lewat video call membacakannya. Kemudian syarat yang keempat, tema suratnya tentang terima kasih sudah menjadi nenek dan kakek terbaik. Wah, ada temanya juga ya, ucapan terima kasih. Terus syarat yang kelima yaitu video berupa rangkaian menulis surat sampai membacakannya kepada nenek dan kakek. Durasi videonya yaitu tidak lebih dari 3 menit. Jadi maksimal semuanya 3 menit ya, Bu. Ya, kecuali yang masak tadi ya. Iya, yang masak pasti cukup lama ya. Yang masak maksimal 5 menit kalau nggak salah ya. Nah, untuk penilaiannya ada 2, yaitu yang pertama isi surat, yang kedua yaitu pelafalan atau intonasi saat membacakannya. Mungkin itu persyaratan juga lomba yang akan diadakan di bulan Oktober ini. Silahkan kalian pilih lomba mana yang akan kalian ikuti. Tidak harus semua lomba kalian ikuti, hanya minimal satu lomba diikuti. Iya, minimal diikuti satu lomba itu wajib diikuti. Jadi tidak boleh tidak sama sekali. Begitu. Dan untuk pengumpulannya kita samakan ya, Bu Upi ya. Betul. Yaitu pengumpulannya tanggal 16 Oktober hari Jumat depan berarti ya, tanggal 16 Oktober pukul 2 atau pukul 14 itu paling maksimal, dan dikirimkan ke PJ lombanya masing-masing. Itu hari Jumat itu paling lambat ya anak-anak ya. Jadi minggu depan kita nggak ketemu ya, Bu Upi. Iya betul, karena hanya pengumpulan saja. Iya. Ketemu lagi insya Allah minggu depan ketika jadi nanti tuh 2 minggu ke depan. Iya. Jadi nanti tuh yang udah ikut lomba itu nanti bakalan dipilih menjadi 3 besar yang akan masuk nominasi. Nanti kita umumkan di minggu selanjutnya, yaitu tanggal 23 Oktober kita akan umumkan yang masuk 3 nominasi besar. Kemudian kemudian nanti kita share di YouTube ya, Bu Upi ya. Betul. Terus nanti like terbanyak. Jadi konsepnya seperti perlombaan di bulan Agustus, yang Agustusan itu konsepnya sama seperti itu gitu. Oke, mungkin pengumumannya cukup sekian dari Bu Nini dan Bu Upi. Untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti semua pengumuman tadi akan di-share kembali di grup orang tua beserta PJ lomba, persyaratan, nomor kontak, dan lain sebagainya. Gitu. Sip. Baik, mungkin cukup sekian hari ini video panggung kabisa. Panggung kabisanya pengumuman berarti. Panggung kabisa. Iya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.